kalau saya sebut di sini sesuai dengan teknis dan ekonomis. Nah, pertimbangan aspek teknis dan ekonomis secara nggak langsung memang harus memenuhi syarat penuntutan. Karena di sini kan SNI-nya juga sudah saya sebut ya. SNI 284 persyaratan betul struktural. Nah, jadi ada syarat penuntutan, tapi saya pikir selama saya membuat struktur ya lebar 8 meter itu saran kok untuk letupan di atas 11 itu biasanya udah termasuk ya. Coba dihitung aja ya. Udah dihitung belum Pak. Nah itu belum ngerti hitungan Pak. Ya, jadi ini mengingatkan, jadi juga bagus juga pertanyaan dari gede ada syarat penuntutan ya. Ini kan yang harus diperhatikan. nanti hasilnya ini dimasukin ke Excel. Jadi di tengah-tengah itu apanya? tentang di tengah-tengah dari struktur kita lebarannya jangan sampai melebihi SNI standar SNI. Ada di tabel 24.2 tidak boleh melebihi L per 350 ya. Kalau bentangnya 4 meter berarti 11 meter 11 mili. Kalau bentangnya 8 meter berarti batas standarnya ya 22 ya 22 mili ya. Apa itu dikit pertanyaan? Ini Pak, yang kemarin kan agak ikutnya kayak asli, jadi agak bingung. Oh ya, kalau atas, ruangan atas. Iya itu. Itu kan penampang balok kan seperti ini ya. Nah, terus kalau balok sederhana, ini kita bisa balok sederhana dulu ya, dilihat dari samping seperti ini. Nah, ini tujuannya ya. Nah, balok itu kalau dibebangi pasti kan ya rata-rata bebannya bukan mati atau beban hidup kan pasti dia akan kelentut seperti ini kan. Nah, di zona ya ini kita yang gampang dulu lah, di zona ini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya kalau kita bikin diagram momennya juga seperti ini kan. Nah, yang masih belum ngerti diagram momen ulang lagi statika ya. Nah, diagram momennya kan seperti ini ya. Positif, benar nggak? Momen positif itu artinya apa? Ini kalau kita potong di tengah sini baloknya, terus kita lihatkan penampangnya. Momen positif itu serat bawahnya tertarik. Serat bawah itu artinya penampang ini kita bagi dua, yang bawah inilah yang saya aksesi itu tertarik. Jadi seolah-olah kalau dilihat dari samping, dia kan memanjang bagian bawahnya, tapi bagian atasnya tertekan. Ya. Jadi kalau dipotong, ini garis netral, ini ada di magban, bawah tertarik, atas tertekan, berarti momennya kan seperti ini. Ya, bawah ini tertarik, atas tertekan. Jadi kalau kita bikin diagram tegangannya seperti ini, bawah tertarik, atas tertekan. Nah, karena ada perilaku ini, akhirnya kan tulangan itu ada tulangan bawah, ya kan? Misalnya tulangan bawah 3. Ada juga tulangan atas ya. Nah, misalnya atasnya 2, misalnya. Ini yang saya sebut atas bawah. Gitu. Benar nggak? Coba karena ada perbedaan perilaku seperti ini, yang bawah tertarik, atas tertekan. Ini contoh aja ya, contoh kalau saya aja ya. Akhirnya kan kita bedakan, karena bawah itu tertarik, atas tertekan. Akhirnya ada yang tulang desain, kita desain tulangan untuk bawah, kita desainkan tulangan untuk atas. Ya. Nah, ketika kita analisis struktur atau pekan lalu Pak, saya kan menunjukkan tabel gaya dalam ya. Jadi sudah kita analisis, sudah kita keluarkan gaya-gaya dalamnya, terus saya rekap di tabel. Nah, misalnya gaya dalam balok ya, ada tumpuan, ada lapangan kan? Terproject. Nah, tumpuan itu ada yang atas, ada yang bawah kan? Bener nggak? Atas, bawah, atas, bawah. Nah, ini katakanlah ada nilainya ya, XX. Nah,
Kenapa kok di tumpuan atas ada momennya, tumpuan bawah juga ada momennya? Kenapa? Gambar kan sudah saya tunjukkan. Karena kita kan nerang struktur itu untuk berbagai macam kombinasi beban. Nah, masing-masing kombinasi beban itu perilakunya beda-beda. Ada yang bisa menghasilkan tumpuan atas yang gede, ada yang menghasilkan momen di tumpuan bawah gede, lapangan atas gede, lapangan bawah juga gede. Makanya saya rekapkan seperti ini, gitu. Ya, karena kita garap berbagai macam kombinasi. Ya, makanya SN itu kan mengatur kombinasi. Kenapa? Karena gedung kita ini, bangunan kita ini kan menerima berbagai macam kemungkinan beban. Ada yang gempa terus beban mati, ada yang beban mati aja, ada yang beban hidup aja, ya, dan seterusnya. Jadi logis ya. Jadi kalau kita pakai logika, mau nggak mau akan muncul rekap gaya dalam seperti ini. Gitu, ya. Gimana? Masih ada pertanyaan nggak? Bukan. Registrasi. Nah, ini kebetulan laptop saya yang kemarin rusak. Yang ini atau ada nggak contoh sebetulnya? Laptop istri. Cuman ini yang modelin orang lain, modelnya salah. Jadi walaupun dia sudah ahli utama, tapi modelnya salah. Ini saya benerin model dia. Ini model dermaga ya. Ini untuk contoh aja ya, bukan berarti kerjaannya ini ya. Salah satu cara untuk mengecek modal salah itu adalah kita lihat gaya dalam di bawah ya. Di bawah. Di bawah tanah. Normalnya gaya dalam pelaku momen ya, gaya dalam momen itu sekitar 30-40an dermaga yang berat. Nah kalau ada sampai gaya dalam momen sampai 100an, nanti modelnya kayak yang di bawah beton dermaga. Nah, saya udah ngerang ini kan sudah berpuluh-puluh kali kan kerjaan seperti ini kan. Jadi saya ngerti nih ya, saya lihat sekilas kayak dalam momen kalau udah salah ya, kalau janggal ya pasti modelnya ada yang salah. Apalagi kalau dermaga ada pelap yang miring-miring seperti ini untuk segitiga ini rawan modelnya salah ya. Ini perlu treatment tersendiri. Susah banget. Kemarin saya ini ya, saya rekap hasil gaya dalam ya. Nah mungkin ada yang pertanyaan lagi nggak? Kenapa muncul rekap gaya dalam seperti kemarin? Ya, awal bisa dipahami ya. Makanya memang porsi terbesar dalam melaksanakan tugas itu baca apapun lah, tugas akhir. Nah seringkali ya mahasiswa mengira porsi terbesar pekerjaan tugas adalah mengerjakan bikin code-nya atau bikin modelnya, padahal itu mungkin kalau di persentase mungkin cuma 20%. 80% itu baca esai, baca buku, baca contoh, mengulik-ulik ya. Benar nggak contoh ini kalau dikerjain seperti ini? Itu ya. Jadi seringkali